Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada, mari bersama-sama hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kita datang kepada Tuhan. Membawa ucapan syukur, nyanyian, mazmur yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, Tuhan kita menyertai langkah kita. Mari tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau beri bagi hidup kami untuk kami boleh datang untuk di ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu dengan segenap hati kami datang mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami angkat tangan kami naikkan nyanyian yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Amin. Mari buka hati kita bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami bawa penyembahan kami kepada Tuhan. Segenap hati kami, segenap kekuatan kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Mari engkau yang percaya angkat tanganmu, katakan,
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lambaikan tanganmu, mari bernyanyi. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, perbuatanmu di dalam hidup kami itu ajaib. Engkau Allah yang berkuasa, kuasa-Mu tak terbatas bagi setiap kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, sama-sama katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau kuatku. Ajaib perkasa
syakarala barala barala barala. Ora lama ya syakarala barala barala barala. Dimanapun kami berada ya Tuhan hari ini, kami tanggalkan semua beban yang ada dalam hidup kami. Kami tanggalkan semua masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Oh Tuhan, hari ini kami mau angkat kedua tangan kami tinggi kepada Tuhan. Kami mau tengadahkan wajah kami kepada Tuhan. Oh, kami mau berikan persembahan yang terbaik, nyanyian yang keluar yang baru dari hati kami. Oh, sekalipun kami belum mendapatkan jawaban, sekalipun kami belum mendapatkan pertolongan atas segala masalah yang sedang kami hadapi, tetapi hari ini kami memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Tetapi hari ini kami memutuskan untuk tetap bersyukur buat kasih yang selalu kami rasakan, buat penyertaan yang selalu tidak pernah terbatas bagi setiap kami. Mari angkatlah suaramu menyembah Bapak Ibu saudaraku. Mari menyembah dengan suara yang kuat. Haleluya. Sebab kami percaya Roh-Mu menyertai kami. Sebab kami percaya Kau melawat, Kau melawat. Aku percaya Kau melawatku dengan kasih-Mu. Haleluya. Engkau yang kami puji seumur hidup kami. Nama Tuhan yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah sampai selama-lamanya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat. Ajaib dan perkasa. Ajaib perkasa. Perbuatanmu. Mari Bapak Ibu saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Lambaikan tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Amin. Mari bersama-sama hari ini kita bersuka cita bagi Tuhan kita. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Siapa? Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi semua. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari bersama-sama tepuk tangan tinggi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Lebih lagi semua. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dialah Tuhan yang layak kita puji dan layak kita sembah. Berapa banyak kau yang sepakat lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami puji. Sama-sama lambaikan tangan kita. Kami beri hormat. Yes. Segala kuasa, kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Lagi katakan, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepada-Mu. Mari memuji
yang percaya bersama katakan, kuasa iblis telah dikalahkannya. Ini saat bersorak-sorai, mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dicurahkan. Sorai kemenangan. Sama-sama kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Tuhan terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut. Tuhan pelindungku, keselamatanku, Dia bangkit dari maut dan hidup selamanya. Kami dipuji, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi semua. Segala pujian, segala hormat kami berikan kepadamu Tuhan. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Satu kali lagi, kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah memerintah selamanya. Selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Yes, amin. Mari kita buka hati kita bersama-sama untuk perkataan firman Tuhan. Dimanapun engkau berada, buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku, kerinduanku, kerinduanku.
dengan kepastian. Sungguh kau jawaban hidupku, kaulah harapanku, hanya dirimu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ini yang menjadi doa setiap kami, Tuhan. Kami berjalan di dalam kasih dan kebenaran Tuhan ke dalam kehidupan kami. Engkaulah pegangan hidup kami, Tuhan. Tuntun kami, mampukan kami. Kasih kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, nyanyikan bersama-sama. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Katakan sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bapa di dalam surga, seperti pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, kami akan terus mengiring Engkau dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidup kami. Karena Engkaulah tempat sandaran kami, Engkau tempat pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon belas kasihan Allah melingkupi kami semua. Berkata-katalah kepada kami, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti, menghidupi firman-Mu untuk berjalan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, tanpa terkecuali Roh-Mu mengunjungi kami semua satu persatu. Secara khusus hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, urapi ya Tuhan. Kami menaklukkan hati dan pikiran kami di bawah salib Kristus yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkata-katalah kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah hari ini. Tema kita atau pokok pikiran yang kita akan pikirkan bersama-sama tentang tolonglah aku kecewa. Itu tema kita hari ini Bapak Ibu. Teks kita dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saya ulang, teks kita dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimaknya, membuka Alkitab kita masing-masing di tempat kita Bapak Ibu. Firman Allah berkata demikian.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat bagian ini bersama-sama tentang kekecewaan. Dan kita membutuhkan pertolongan untuk kita bisa keluar dari rasa kecewa. Sebab kecewa yang berlarut-larut akan melahirkan sakit hati, Bapak Ibu. Dan sakit hati kalau tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan luka batin. Luka batin akan muncul ke permukaan dalam bentuk amarah yang terus-menerus dalam hidup kita. Dia akan terus marah. Jika kita bertemu dengan orang yang tiap hari marah, Bapak Ibu, kemungkinan besar ada luka batin yang belum tersembuhkan. Dimulai dari sakit hati yang tak terselesaikan, dan biasanya itu dimulai berpangkal dari rasa kecewa yang terus-menerus yang tidak ditangani dengan baik. Jika Bapak Ibu bisa melihat diagram di depan Bapak Ibu, perhatikanlah dalam screen Bapak Ibu, rasa kecewa itu kalau tidak ditangani dengan baik melahirkan sakit hati. Dan sakit hati terus-menerus akan mengakibatkan luka batin. Jadi luka batin adalah sakit hati yang tak tersembuhkan. Sehingga kemudian luka batin itu memunculkan amarah. Waktu orang itu marah, dia lebih kecewa lagi kepada dirinya. Jadi dia seperti lingkaran setan begitu Bapak Ibu, kuldesak. Ada jalan buntu di sana. Nah, penyebabnya, pertanyaannya Bapak Ibu, apa? Kepada apa saja kita kecewa? Kepada siapa saja kita kecewa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa kecewa kepada diri sendiri. Barangkali kita terlahir di tengah budaya di mana laki-laki dianggap lebih superior daripada perempuan. Ketika kita terlahir di tengah budaya seperti itu, lalu kemudian terlahir sebagai perempuan, hidup di dunia laki-laki, maka kadang-kadang kita kecewa kepada diri, kenapa saya terlahir perempuan? Jadi kita bisa kecewa kepada diri sendiri, kita bisa juga kecewa kepada pasangan. Kita pikir pasangan kita akan bisa menemani kita seumur hidup kita sebagai sahabat yang baik. Faktanya kadang-kadang konflik terjadi, hubungan menjadi retak, pasangan mengecewakan kita. Kita bisa kecewa dengan keluarga, bisa kepada orang tua kepada anak, anak kepada kakak, kakak kepada saudara laki-laki atau saudara perempuannya. Keluarga bisa mengecewakan kita. Kita juga bisa kecewa di tempat kerja atau kita kecewa kepada pekerjaan kita. Kita bisa kecewa kepada pelayanan, baik pelayanan kita maupun pelayanan orang kepada kita. Kita bisa kecewa kepada gereja. Kita juga bisa kecewa kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Bahkan kita bisa kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada prinsipnya, kita bisa kecewa kepada apa saja, kepada situasi, kepada benda, atau kepada hubungan-hubungan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa penyebab seseorang menjadi kecewa? Yang pertama, kenapa seseorang menjadi kecewa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu, waktu kita berharap sesuatu, lalu ternyata yang kita harapkan itu tidak membuahkan yang kita harapkan. Ketika realita tidak sesuai dengan harapan kita, kita menjadi kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 5 kita diberitahu oleh firman Allah, harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Iya, Bapak Ibu perlu memperhatikan konteks dari ayat itu. Yang saya mau beritahu kepada kita semua Bapak Ibu, perhatikanlah. Waktu kita berharap, betapa pentingnya sambil kita berharap, kita menyangkal diri. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini penting supaya jika harapan kita menjadi nyata, kita bersyukur. Jika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita tidak kecewa.
orang yang berharap kepada Allah sambil menyangkal diri, maka dia tidak akan kecewa. Jadi yang pertama, apa penyebab orang kecewa? Karena seringkali atau kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan tidak sesuai dengan realita. Karena itu sekali lagi betapa pentingnya Bapak Ibu dan saya belajar untuk terus-menerus menyangkal diri sambil berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, tahun 1921 di Swedia terjadi sebuah kebangunan rohani melalui sebuah KKR yang luar biasa, kegerakan roh yang luar biasa. Kemudian ada dua pasang keluarga. Keluarga Bapak David Foot, Bapak Ibu, bersama dengan keluarga Bapak Erikson. Bapak David Flut punya istri namanya Svi Flut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mereka punya anak laki-laki bernama David Junior. Dalam KKR itu, mereka yakin sekali Tuhan panggil mereka untuk melayani sebagai seorang misionaris ke Zaire, benua Afrika. Lalu mereka melapor ke Departemen Misi Bapak Ibu, kemudian mereka dikirim ke Afrika, benua Afrika, tepatnya di negara Zaire. Sampai di sana mereka melapor kembali kepada kantor Departemen Misi, lalu kemudian mereka diutus ke pelosok. Kedua pasang anak Tuhan ini bersama dengan seorang anak David Junior, anak dari David Flut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka pergi. Mereka masuk ke pedalaman, mereka bertemu dengan satu desa, tapi mereka ditolak. Karena warna kulit mereka. Orang-orang di sana berkata, orang kulit putih bisa membawa kutuk, bisa membawa amarah bagi dewa kami dan kami dikutuk. Akhirnya mereka diusir dari desa itu Bapak Ibu. Lalu kemudian dua keluarga ini menyingkir dari desa tersebut. Lalu di pinggiran desa mereka membuat gubuk dari tanah liat. Mereka ada di sana, mereka coba melakukan pendekatan kepada warga desa di sekitarnya. Tapi tidak bisa Bapak Ibu, setiap hari hanya ada satu anak yang selalu datang ke gubuk mereka, seorang anak laki-laki yang keterbatasan bahasa karena ada perbedaan bahasa Bapak Ibu. Sehingga Svi Flut, istri dari Bapak David Flut, setiap hari coba belajar membangun komunikasi, melayani anak kecil yang suka datang kepada mereka. Dan kadang-kadang bermain dengan David Junior, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu berlalu, bulan demi bulan, kemudian 6 bulan kemudian mereka mengalami krisis gizi buruk. Oleh karena sulitnya Bapak Ibu, tetapi bukan hanya itu, David Junior terkena sakit malaria. Keluarga Erikson tidak tahan, lalu keluarga Erikson memutuskan untuk kembali ke Departemen Misi, mereka lapor dan mereka mengajak keluarga David Flut. Tapi Bapak David berkata, tidak bisa, saya tidak bisa ikut kalian. Pertama karena istriku sudah hamil besar, sebentar lagi akan melahirkan. Yang kedua, saya akan di sini untuk terus belajar melayani Tuhan. Lalu keluarga Erikson kembali ke kota, lapor ke Departemen Misi Bapak Ibu. Tidak lama kemudian, Ibu Svi Flut berkata kepada suaminya, nanti kalau aku melahirkan, beri nama anakku Aina. Lalu kemudian Bapak Ibu, tidak lama kemudian ibu ini melahirkan dan betul anaknya perempuan Bapak Ibu. Tetapi kemudian ibu ini meninggal dunia dalam proses kelahiran itu. Kemudian Bapak David Flut begitu kecewa luar biasa. Dia gali kuburan istrinya sendiri. Dia kubur istrinya sambil dia marah luar biasa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau lakukan? Aku memenuhi panggilanmu untuk beritakan Injil. Tapi apa yang kau lakukan? Istriku yang cantik telah kau ambil. Anakku David yang hampir-hampir tak terurus kena malaria. Sekarang anak perempuan ini bahkan aku tidak bisa memeliharanya. Bapak David Flut begitu kecewa luar biasa Bapak Ibu. Kemudian dia kembali ke Departemen Misi ke kota. Dia bertemu dengan keluarga Erikson. Dia serahkan anak perempuannya. Dia berkata, aku tidak bisa mengurus anak perempuanku ini. Dia serahkan Aina ke tangan keluarga Bapak Erikson. Di kemudian hari Bapak Ibu, Bapak Erikson bersama dengan istri juga mati diracun di sana. Lalu Aina diserahkan kepada orang lain lagi. Sementara Bapak David Flut kembali ke Swedia, naik kapal bersama dengan David Junior. Mulai dari hari itu Bapak Ibu, Bapak David Flut dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa kepada Tuhan. Dia selalu melarang siapapun yang ada bersama dengan dia, dilarang menyebut nama Tuhan. Dia akan marah luar biasa. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang John Newton
yang menciptakan lagu Amazing Grace, how sweet the sound. Bapak John Newton, waktu dia menjadi penyeludup budak-budak kulit hitam ke Amerika, Bapak Ibu, kalau dia mengutuki Tuhan, teman-temannya berkata setan pun takut. Itulah yang terjadi dengan Bapak David Fluke. Dia marah sekali kepada Tuhan. Dia begitu kecewa Bapak Ibu. Sampai dia mengancam siapapun yang bertemu dengan dia dilarang menyebut nama Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kekecewaan bisa datang pada kita. Bahkan seorang hamba Tuhan bisa mengalami kekecewaan yang seperti itu. Yang kedua, kenapa penyebab seseorang kecewa Bapak Ibu? Ekspektasi terlalu tinggi. Bapak Ibu tidaklah salah punya ekspektasi. Bapak Ibu dan saya harus punya ekspektasi. Ingatlah, kemudahan hidup yang kita dapatkan hari ini. Karena ada orang-orang yang punya ekspektasi tinggi Bapak Ibu. Tapi yang saya ingin kita renungkan bersama-sama, semakin tinggi ekspektasi kita, semakin besar resiko kita akan terhempas jatuh, lalu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kadang-kadang orang mengalami kekecewaan oleh karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Itu penyebab kedua Bapak Ibu. Penyebab ketiga, kenapa kadang-kadang seseorang mengalami kekecewaan begitu rupa? Karena yang ketiga, meletakkan kebahagiaan di luar Tuhan. Bapak Ibu, poin ini penting. Ini salah satu penyebab kekecewaan yang paling sering kita alami. Karena kita meletakkan kebahagiaan kita di luar Tuhan. Kita pikir kalau kita punya uang banyak, kita akan bahagia. Kita pikir kalau kita punya istri yang cantik, kita akan bahagia. Kita punya suami yang tampan, kita akan bahagia. Kita pikir kalau kita punya anak-anak yang banyak, kita bahagia. Kita pikir kalau kita punya harta benda, punya deposito, punya kedudukan tinggi, sekolah yang tinggi, punya jabatan-jabatan tertentu, kita pikir semua itu akan membuat kita bahagia. Perhatikanlah, semua itu bersifat situasional dan temporal. Mereka bisa hilang, mereka bisa berubah. Karena itu perhatikan, meletakkan kebahagiaan di luar Tuhan itu gambling. Itu bisa berbahaya Bapak Ibu. Hanya Allah yang tidak mengalami proses. Karena Allah sempurna, hanya Allah yang tidak berubah. Manusia bisa berubah, ekonomi bisa berubah, situasi bisa dengan segera begitu rupa berubah drastis. Jika kita meletakkan kebahagiaan kita di luar Tuhan, kita harus siap dengan semua kekecewaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam sebuah pengakuan iman Westminster Bapak Ibu ditanyakan pertanyaan yang baik itu. Siapakah kebahagiaanmu? Apakah kebahagiaanmu? Bapak Ibu, dan jawabannya adalah kebahagiaan kita haruslah hanya kepada Tuhan. Kenikmatan kita haruslah Allah. Dialah kebahagiaan kita yang sejati. Kita harus belajar Bapak Ibu, menikmati hidup ini dengan menikmati Tuhan. Menikmati kebahagiaan dalam hidup ini di dalam Tuhan. Dialah kebahagiaan yang tidak berubah, yang terus mengasihi dan mencintai Bapak Ibu dan saya. Jadi penyebab ketiga kenapa seseorang mengalami kekecewaan, karena meletakkan kebahagiaan di luar Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, kita kembali kepada teks firman Tuhan tadi. Perhatikanlah doksologi yang luar biasa, sebuah syair yang manis yang ditulis oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini coba kita melihat apa solusi yang diberikan oleh firman Allah waktu kita mengalami kekecewaan, apapun penyebab kekecewaan kita. Bapak Ibu yang dikasih. Yang pertama, solusi yang pertama Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dan saya diperhadapkan kepada sebuah kekecewaan, apapun penyebabnya Bapak Ibu, belajarlah untuk mengekspresikan kecewa kita itu, rasa kecewa kita secara terukur dan di ruang privat. Maksud saya, coba ekspresikan kekecewaan kita kepada Allah di dalam doa.
Perhatikanlah Nabi Habakuk ini Bapak Ibu. Dia begitu kecewa. Dia melihat umat pilihan Allah bangsa Israel begitu jahat. Mereka berkanjang dalam dosa, moral mereka hancur, keadilan muncul terbalik. Para imam merampas harta para janda, anak yatim piatu. Sehingga kemudian sang Nabi begitu sedih, dia kecewa luar biasa. Dia datang kepada Tuhan. Dia ekspresikan kekecewaannya kepada Allah. Bagaimana Tuhan, berapa lama lagi engkau membiarkan ini? Dia terus berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Waktu dia mengekspresikan kekecewaannya Bapak Ibu, Tuhan datang kepada dia. Dan tahukah Bapak Ibu, waktu Tuhan datang kepada dia Bapak Ibu, Tuhan berkata begini dengan bahasa kita sehari-hari, Tuhan berkata begini, hei dengarkan baik-baik Habakuk. Kalau aku jawab doamu, engkau akan tambah bingung. Engkau bisa saja tambah kecewa. Dan betul Bapak Ibu, waktu Tuhan jawab pertanyaan Habakuk, Habakuk tambah kecewa. Kenapa? Tuhan berkata begini, aku akan mengurapi bangsa Kasdim, bangsa yang bengis, bangsa yang jahat, yang tidak menyembah Allah. Aku akan mengurapi mereka dan menghancurkan, mendidik, membentuk Israel. Aku akan kirim mereka untuk menindas umatku ini. Habakuk bingung. Kenapa Bapak Ibu? Dia berpikir bagaimana mungkin ini umat Allah memang salah. Tapi Allah mengurapi bangsa yang lebih bengis, yang lebih jahat. Diurapi Allah untuk mendidik, mendisiplin umat pilihan Allah. Habakuk bingung. Dia kecewa. Tapi apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu baca Habakuk pasal 2. Dia naik ke menara doa. Dia terus rangkul Tuhan. Dia terus bertanya kepada Tuhan. Dia mengawasi Bapak Ibu. Dari menara doa dia terus memandang apa dan menanti-nantikan Tuhan. Apa yang Tuhan akan lakukan kepada umat Israel. Jadi Habakuk mengalami kekecewaan. Datang kepada Allah. Mendengar jawaban Tuhan tambah kecewa. Tapi dia tidak mundur. Dia terus pegang Tuhan. Dia terus melekat kepada Allah. Dia terus mengamat-amati apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu, mari kita belajar. Saya tidak tahu apa penyebab Bapak Ibu kecewa hari ini. Ada banyak alasan barangkali kita untuk kecewa. Tapi dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Belajarlah mengekspresikan rasa kecewa kita dengan terukur di ruang privat kepada Allah. Kenapa? Dia pribadi yang maha kuat. Dia sanggup memikul semua kata-katamu yang paling menakutkan sekalipun. Dia sanggup menampung semua rasa kecewamu yang paling pahit. Yang mungkin tidak bisa terungkap di hadapan manusia. Dia Allah yang sanggup karena dia pribadi yang kuat. Yang mau mendengar semua rasa kecewamu. Belajarlah mengekspresikannya. Tuhan Yesus melakukannya. Perhatikanlah Tuhan Yesus. Waktu dia berpesan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah sebentar. Di Taman Getsemani itu, kemudian dia melangkah sepelemparan batu jaraknya. Dia berdoa sana bergulat dengan Bapanya, dia bergumul dengan Bapanya. Waktu dia kembali, dia dapati murid-muridnya tertidur. 3 murid yang paling dekat dengan dia tertidur semuanya. Lalu Tuhan Yesus membangunkan mereka. Dan Tuhan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Bapak Ibu, Bapak Larry Lee dalam bukunya, ini yang menjadi landasan teologis. Seorang hamba Tuhan 1 hari minimal berlutut di hadapan Allah 1 jam. Nah ketika melihat murid-muridnya tertidur, Tuhan Yesus kecewa. Dan dia mengekspresikan kekecewaannya secara terukur. Dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Ketika Petrus salah berbicara, Tuhan Yesus mengekspresikan rasa kecewanya Bapak Ibu kepada Petrus. Dan Tuhan Yesus ngomong, nyala engkau iblis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengekspresikan rasa kecewanya. Bapak Ibu dan saya kita perlu belajar. Waktu kita kecewa, ayo kita belajar ekspresikan secara terukur di ruang privat kepada Allah yang hidup. Nyatakan kekecewaan kita kepada Dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya punya pengalaman cukup unik dengan istri saya Bapak Ibu. Suatu kali waktu saya ganti baju, saya siap untuk pelayanan. Lalu kemudian istri saya spontan dia nyanyi Bapak Ibu. Dia nyanyinya lagu Ari Lasso Bapak Ibu. Ku terima suratmu telah ku baca dan aku mengerti. Lalu saya cepat toleh ke dia. Saya bilang, hei kamu nyanyi apa?
Aku gak pernah kirim surat ke kamu. Surat siapa yang kamu baca? Dia senyum Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang hal-hal kecil dalam keluarga bisa membuat kita kecewa. Jika itu tidak ditangani dengan baik, tidak cepat diselesaikan, itu akan menumpuk. Dan kalau itu menumpuk, itu tidak baik. Karena bisa menjadikan rasa sakit hati, lama-lama luka batin, akhirnya amarah. Kemudian kita tambah kecewa lagi. Ayo belajar mengekspresikan secara terukur, Bapak Ibu di ruang privat, ekspresikanlah kekecewaan kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa solusi yang diberikan oleh firman Allah? Bapak Ibu perhatikanlah apa yang dikatakan oleh sang nabi Bapak Ibu. Kita harus melihat bahwa kecewa itu pilihan. Kecewa bukan sebuah keharusan. Firman Allah tadi berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba perhatikan syair ini Bapak Ibu. Sebuah pujian yang luar biasa, lahir dari hati yang paling dalam. Perhatikan Nabi Habakuk punya banyak alasan untuk kecewa. Bukan hanya keadilan muncul terbalik, bukan hanya umat Allah berkanjang dalam dosa. Sekarang kebutuhan primer mereka tak terpenuhi. Perhatikan bunga bakung, maksudnya bukan bunga bakung, pohon zaitun Bapak Ibu, tidak ada buah, kambing domba terhalau dari kurungan. Perhatikan ini kebutuhan-kebutuhan pokok mereka untuk mereka bisa bertahan hidup. Ini pun tidak ada. Tapi Habakuk berkata, sekalipun semua kebutuhan primerku tak terpenuhi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba perhatikan Bapak Ibu, ayo belajar. Ingat, tanamkan di benak kita. Kecewa pilihan, bukan keharusan. Salah kalau kita menganggap saya berhak untuk kecewa. Itu kalimat yang tidak tepat Bapak Ibu. Mungkin engkau berhak untuk kecewa, tapi pada akhirnya kecewa hanyalah sebuah pilihan. Apakah engkau memilih untuk kecewa atau memilih untuk beria-ria di dalam Tuhan? Habakuk memilih untuk beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan dia. Begitulah Bapak Ibu dan saya mendorong hari ini Bapak Ibu, ayo kita tanamkan kebenaran firman Tuhan ini. Situasi pandemi yang luar biasa ini, yang membuat kadang-kadang kita mulai gentar Bapak Ibu, yang mungkin membuat kita mulai agak kecil hati. Dengarkan ini baik-baik, jangan takut. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu dan saya, yang saya ingin ingatlah ini baik-baik. Pilihlah untuk beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita, daripada memilih untuk kecewa, karena itu akan merusak kehidupan kita. Bapak Ibu, pada akhirnya kecewa adalah sebuah pilihan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang nasihat kita dapatkan dari kebenaran firman Allah dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menyesuaikan. Menyesuaikan apa Bapak Ibu? Menyesuaikan kehendak harapan-harapan kita dengan kehendak dan rencana Allah. Ini poin penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo kita belajar menyesuaikan harapan-harapan kita supaya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Ingat baik-baik, bukan Allah yang kita paksa untuk mengubah kehendak dan rencananya supaya seturut dengan semua harapan-harapan kita. Tidak boleh. Jika kita memaksa Allah mengubah kehendak dan rencananya demi memenuhi harapan-harapan kita, maka Allah bukan lagi Allah. Allah kita jadikan alat untuk memenuhi harapan-harapan kita. Perhatikan Bapak Ibu, Allah tetap akan Allah. Dia tidak akan pernah mau diperalat oleh siapapun. Seharusnya Allah lah yang menggunakan kita sebagai alatnya. Bukan kita menggunakan Allah menjadi alat kita untuk memenuhi harapan-harapan kita. Bapak Ibu, ini poin penting. Nabi Habakuk mengerti. Ayub mengerti. Ayub berkata, aku tahu Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah tidak pernah punya planning B. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Allah sekali punya rencana dan kehendak pasti terjadi.
Setan tidak dapat membatalkan rencana Allah. Dosa tidak bisa membatalkan rencana Allah. Semua situasi pandemi apapun sekali Allah punya rencana kepadamu. Tidak ada satupun yang dapat membatalkan rencana Allah. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu dan saya, waktu kita berharap kepada Tuhan, sesuaikanlah harapan kita dengan kehendak dan rencana Allah. Pak John, bagaimana saya tahu bahwa harapan saya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah? Sederhana Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang ada padamu kerjakan saja. Yang kedua, perhatikan semua yang suci, yang murni, yang benar, yang kudus sudah pasti kehendak Allah. Jadi jika engkau punya harapan-harapan, harapan-harapanmu itu pastikanlah suci, murni, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Harapkanlah itu sambil terus menyangkal diri. Poin yang saya ingin tekankan kepada kita semua Bapak Ibu, ayo belajar menyesuaikan harapan-harapan kita supaya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Itulah yang pada akhirnya dilakukan oleh Nabi Habakuk Bapak Ibu. Habakuk akhirnya tahu Allah tidak hanya bisa mendidik dan mengurapi umatnya. Allah bisa juga mengurapi bangsa yang lebih bengis untuk mendidik umat pilihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita merenungkan 3 solusi bagaimana mengatasi kekecewaan. Ekspresikan secara terukur di ruang privat Bapak Ibu. Ingatlah kecewa sebuah pilihan. Dan pada akhirnya ayo belajar menyesuaikan harapan-harapan kita supaya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ada sebuah video yang cukup viral dari audisi American Got Talent Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salah satu peserta, seorang yang kemudian kami ketahui seorang anak Tuhan, dia Kristen, tetapi yang cukup menyedihkan dari kehidupannya Bapak Ibu, dia bukan hanya mengalami keguguran, setelah didiagnosa bahwa dia punya kanker, ada 3 bagian di dalam tubuhnya yang terkena kanker, lalu kemudian pasangan hidupnya meninggalkan dia. Baru saja keguguran, didiagnosa dokter kena kanker, lalu kemudian pasangannya meninggalkan dia begitu saja karena tahu dia terkena kanker. Bapak Ibu, dia meninggalkan kampung halamannya, dia mengubah namanya, dia berharap kemudian nilai-nilainya mungkin akan bertukar dan lain sebagainya. Dia mengikuti American Got Talent, dia di audisi Bapak Ibu. Dia membuat sebuah syair lagu yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu? 2 dari 4 juri komentar yang luar biasa. Salah satu juri yang bernama Howie, dia berkata, auramu begitu cantik, engkau begitu baik. Tak ada seorang pun yang bisa tahu bahwa engkau kena kanker. Dan jawaban Jane, anak Tuhan ini dia berkata, lebih baik orang tahu begitu daripada mereka tahu apa yang sedang aku alami. Bapak Ibu, orang yang luar biasa dalam menjawab. Simon Cowell, seorang produser yang hebat itu. Dia mengatakan sebuah komentar kepada Jane. Ketika engkau menyanyikan lagu itu, betapa luar biasanya. Engkau begitu tenang mengekspresikan rasa sakitmu dalam sebuah syair yang dinyanyikan dengan luar biasa. Bapak Ibu, Jane berkata apa? Dia berkata begini, sebuah kalimat yang kemudian menjadi viral Bapak Ibu. Jangan menunggu segala sesuatu baik dulu, baru engkau bahagia. Bahagia tidak menunggu semua situasi menjadi baik. Bapak Ibu, seorang anak Tuhan yang mengalami sesuatu yang mengerikan dan mematikan. Harapan hidupnya 2%. Dia berkata, 2% is something. 2% not 0%. Harapan hidupnya cuma 2%. Tapi yang 2% pun itu punya sesuatu bagi dia. Dan dia ingin tunjukkan kepada semua orang. Yang 2% itu pun luar biasa. Dia bisa saja memilih untuk kecewa. Dia bisa memilih untuk marah. Dia bisa memilih untuk menyalahkan semua orang. Tapi dia memilih untuk beria-ria. Dia tulis sebuah syair lagu yang maknanya luar biasa. Yang kemudian dipuji dewan juri. Sampai kemudian dia mendapatkan golden buzzer itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang saya mau beritahu? Jika Jane memutuskan untuk tidak kecewa. Memutuskan untuk produktif. Walau punya alasan untuk murung, menarik diri, mengasihani diri. Dia punya semua alasan itu. Tapi dia memilih untuk tidak kecewa. Saya ingin mendorong semua kita. Bapak Ibu dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dengarkanlah baik-baik. Mungkin kau bisa daftarkan semua alasanmu untuk kecewa.
Barangkali engkau kehilangan orang tuamu di masa pandemi. Kehilangan anak yang kau cintai. Kehilangan pasangan hidupmu. Kehilangan pekerjaanmu. Kehilangan usahamu yang telah engkau rintis dan kau bangun bersusah payah. Kehilangan pelayananmu. Kehilangan apapun. Engkau mungkin bisa saja mengalami kecewa yang luar biasa. Hari ini, pilihlah untuk tidak kecewa. Pilihlah untuk produktif daripada mengasihani diri. Pilihlah untuk terus takut akan Allah yang adalah penyelamatmu yang luar biasa. Dia akan menolongmu. Saya akan tutup Bapak Ibu. Cerita dari Bapak David Flood tadi. Seorang yang misionaris yang kemudian sangat kecewa luar biasa Bapak Ibu. Waktu dia kemudian kembali ke Swedia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa disadari anaknya Aina besar. Yang cukup menarik dari kesaksian luar biasa. Bapak Ibu boleh cari di Google Bapak Ibu. Tahun 1921. Aina itu di masa kecil. Dia selalu melamun. Kalau dia main mobil-mobilan Bapak Ibu dia ambil map. Bapak Ibu map dunia itu lalu dia kemudian main mobil-mobilan. Walaupun dia perempuan dia bilang aku akan keliling dunia. Aku berharap bertemu. Aku berharap punya saudara. Dan aku berharap saudaraku 4 laki-laki. Aku saja yang perempuan. Tahukah Bapak Ibu? David Flood kemudian menikah lagi. Dan kemudian punya 3 anak laki-laki lagi. Persis seperti lamunan-lamunan Aina yang pingin punya 4 saudara laki-laki. Dan semua jadi kenyataan. Yang cukup menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu kali Aina berjalan-jalan di kota London. Ada satu gedung yang sangat besar. Ada kebangunan rohani yang luar biasa. Pembicaranya kulit hitam dari Afrika. Dia kaget dengar nama itu. Dia tidak asing dengan sebutan nama itu Bapak Ibu. Dia masuk ke dalam dia tanya. Ternyata pengkhotbah yang luar biasa itu adalah anak kecil yang dulu dia layani mamanya. Hanya satu anak kecil ini yang dilayani dengan bahasa yang sangat terbatas. Kemudian besar menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hamba Tuhan yang mengubah sejarah Zaire Bapak Ibu. Ratusan ribu orang menjadi percaya kepada Kristus karena pelayanannya. Ratusan sekolah Kristen dibuka di Zaire. Lembaga-lembaga kekristenan dibangun di sana. Oleh karena satu anak kecil yang mungkin tidak mengerti bahasa dari Svi Flood yang kemudian meninggal waktu melahirkan Aina. Tetapi dari satu benih ini Bapak Ibu lahir luar biasa kekristenan di Zaire. Coba perhatikan ini baik-baik. David Flood bisa kecewa, rencana Allah terus jalan. Yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, syukurlah Aina akhirnya bertemu dengan David Junior dan memohon kepada kakaknya itu supaya ketemu dengan Bapak David Flood, papa dia. Waktu dia bertemu Bapak Ibu, dia lihat David Flood sudah tua, murung, mukanya penuh dengan amarah dan kebencian. Waktu Aina coba menyebut nama Tuhan, dia marah luar biasa. Dia mulai mengungkit yang lalu, dia berkata, apa yang Tuhan lakukan kepadaku? Istri yang cantik diambilnya, anakku gak beres sekarang hidupnya, lalu aku. Lalu Aina cerita, dia baru saja ketemu seorang hamba Tuhan yang dilayani oleh maminya dulu. Anak yang masih kecil itu menjadi hamba Tuhan besar dan Zaire dilawat oleh Tuhan. Hari itu David Flood langsung nangis luar biasa. Roh Kudus menjamah dia. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. David Flood dipulihkan, syukurlah. Tapi poin untuk Bapak Ibu dan saya, hati-hati dengan kekecewaan. Kecewa hanyalah sebuah pilihan. Pilihlah untuk beria-ria daripada kecewa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita renungkan kebenaran firman Allah. Saya rindu berdoa untuk kita semua Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Renungkan firman Tuhan ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang merasa begitu kecewa, begitu marah dengan situasi, dengan keadaan, dengan masalah-masalah yang ada. Dengarkanlah ini baik-baik Bapak Ibu. Pada akhirnya kecewa hanyalah sebuah pilihan. Dan saya mendorong pilihlah untuk beria-ria di dalam Tuhan. Bapak Ibu peganglah dadamu dengan tangan kananmu. Di sana ada Tuhan Yesus hadir melalui Allah Roh Kudus dan izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat semua tangan-tangan dari anak-anak-Mu. Engkau tahu pergumulan dan situasi di mana kami sedang hidup hari ini.
Engkau tahu pergumulan-pergumulan dan rasa takut yang menghinggapi kami. Rasa cemas dan khawatir. Dan mungkin beberapa dari anak-anak-Mu mengalami kekecewaan yang tak tersembuhkan. Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup, datanglah atas mereka. Kunjungilah mereka. Sentuhlah hati dan pikiran mereka. Yakinkanlah mereka bahwa Engkau terus mencintai mereka. Engkau menyayangi mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Sembuhkanlah ya Tuhan hati yang luka. Sembuhkanlah rasa kecewa yang akut. Tuhan tolonglah semua umat-Mu. Terima kasih hari ini kami mau belajar Bapa. Memilih untuk beria-ria. Kami perlu Roh-Mu menguatkan kami. Kami perlu Roh-Mu membangunkan iman kami. Pulihkanlah kami oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Bagi-Mu saja segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang sejati kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita diberikan kesempatan untuk memberi, kita akan awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan isi firman-Mu. Kami berdoa sehati sepakat untuk Bapak Pendeta John Panggabean Tuhan. Kau urapi beliau lebih dan lebih lagi, supaya setiap kali beliau melayani Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kami semua diberikan kesempatan untuk memberi, kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami, hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama angkatlah kedua tangan-Mu, katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Katakan hanyalah bagi, hanyalah bagi
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sudah menjamah, mengurapi serta memberkati kami semua. Kami yakin, kami percaya firman-Mu itu sungguh-sungguh akan merubah pola berpikir kami. Walaupun apa yang terjadi di hari-hari ini, kami tetap percaya pertolongan-Mu pasti terjadi di dalam kehidupan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Jauhkan negara ini dari segala bencana, dari segala wabah penyakit, terutama COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi. Engkau akan memberikan perlindungan yang begitu kuat kepada setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau akan menyinari dengan kemuliaan-Mu untuk negara Indonesia ini. Engkau juga berkati para pemimpin negara ini. Demikian juga Engkau juga berkati, berikan kesehatan yang baik bagi gembala kami Bapak Aswin Tanusa Putra beserta seluruh anggota rumah tangganya. Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik worship leader, singer, pemain musik, soundman, multimediaman, serta semua yang terlibat. Engkau berikan mereka kesetiaan dan hati yang tulus di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Mari saudara angkatlah kedua tangan-Mu. Dengan iman kita datang kepada Sang Pencipta bumi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Syakawara wara 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 wara. Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan mengenapi. Engkau akan selalu naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah semua janji itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Puji Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah
Kaulah Tuhan.